depan, kalau ada yang ngajak ngomongin ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat ngehindar aja, walaupun kita benar. Itu Rasul melarang tuh, karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif-positif. Tapi udah sok ngejebak wae nya, geus ngomongkeun agama teh abus we kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya, contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh, sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan, kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum, bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan, karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa bangsa, jadi suku bangsa, bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu, jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jika maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mama saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok pi bantuan sok mama nyen kue semprit cok sampai cangkul ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu, ternyata langsung kanu loyangkeun kan, si loyang nate dikoasan lah make mantega terus digula tipungan supaya terapet, maksud namanya kan. Saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kana open kan gitu kan, open nate anu make tutupan cita nih kan kuseng dikiteukeun geus hideung heuh asupkeun bus beuka kitu. Mun alus ngocokna beuka si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asap tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu, ngaran open teh kitu gitu. Open bari teh apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart, pas lagi kan minimart teh gitu alus bangunan teh we suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open. Urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup. Pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu. Komo eta openna sagede kitu, mata pas orang bule rek asup ka minimart teh, sia ulah. Pake asup bule keluar negro, nya tutung cuk urang. Tak ulah sampai kitu, eta mah faktor kebetulan we. Nya, udah pas lah. Ada pernyataan, ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Mending muhasabah, introspeksi. Mangga silakan, mana MC-nya? 3 orang saja. Ya, ada yang mau nanya? Dibatasi ya, ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Apa teh? Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya, ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap
soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu ta. Gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau oh ya, bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi teh siapa? Aisyah kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalem we. Ngan kalau ada tahu orangnya geroan we. Ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomongna teu ngomong, berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya, informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh, udah out of the zona. Tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmud. Berkata benar, kalau tidak bisa diam. Kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk ame loba dedengean? Mun kadengengkeun make cotton bud. Nya geus jadi tiis we. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Da penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami nawatona tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Keluar tidinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak sel otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh, yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin dengan dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh?
dari ayat ini, innal ladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu suka susah dikasih tahu? Am lam tumdirhum. Nah, sumumbuk mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau denger yang lain, tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin itu menjauhan daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gawe jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbian tasabila sipa ila sipa ukasipa ala yugodir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun orangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya. Kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman, awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjem uang, dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjem uang. Ya, terus ke tiap bulan. Salah ngomong tapi minjem duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjemnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain, kalau si fulan mendekati terus minjem uang itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual jelema nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, geus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Teu mamawa pelampung. Rek naon? Ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung. Karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya, satu. Ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu, cek dokter teh. Punten, ini konversi. Ai melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh, aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, didisiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun ngainvestigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tara ngomong tapi sekali ngomong nginjem duit, ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak, tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya, istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki, sok kontan ujianana. Bukan dapat rezeki, tapi ada yang meminta tolong ya, tolongan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib minta rezeki, toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan yang budakna istri pameget, mohon kabeh ge nyuhungkeun. Katipu aing. Ikhlaskeun tong, ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah, justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan?
Ain ngaran amama innamal a'malu bin itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicipnya sudah diniatan istri orang. Nah, itu mas jadi amal. Tadina af'al jadi amal. Naon bedana af'al jeung amal? Amal mah ku ain, af'al mah ku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin. Si ibunya kiciupan, menang tuh, bu, menang tuh, menang. Daripada si ibu silakan. Tapi si ibu teh nu nyopet, naon jo, bu. Si ibu teh dengar tiwai malah dikian ku saya teh. Lebih parah temannya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan, kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, ngehindar aja. Walaupun kita bener, itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya, geus ngomongkeun agama teh abus we kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh, sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum, bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa, bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jika maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok. Pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit cok sampai cangkeu. Ya, terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan, si loyang nate dikoasan lah make mantega terus digula tipungan. Supaya terapet maksud namanya. Kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kanu open kan gitu kan? Open nate anu make tutupan citean kan, kuseng dikiteukeun. Nges hideung asupkeun bus bekah gitu mun alus ngocokna bekah si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asal tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu. Open bari teu apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart pas lagi kan minimart teh gitu alus bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngagorowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimart teh sia ulah pake asup bule keluar negro nya tutung cu urang tak ulah sampai gitu eta mah faktor kebetulan we nya udah pas lah ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Mending muhasabah, introspeksi, mangga. Silakan, mana MC-nya? 3 orang saja.
Ya. Ada yang mau nanya? Dibatasi juga ya. Ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Apa teh? Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya. Ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu. Gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau ya bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalom ngan kalau ada tahu orangnya geroan ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly, bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tetepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomong na teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya. Informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh udah, out of the zona, tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmut, berkata benar, kalau tidak bisa diam, kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk, ame teu loba dedengean, mun kadengekeun make cotton bud, nya geus jadi tiis we. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Dan penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami nawatona tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Kalau artinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak sel otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah
nasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin tengah dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu suka susah dikasih tahu? Am lam tumdirhum. Nah, sumum buk, mereka tuli bisu buta. Jadi nggak mau denger yang lain, tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia jauhan daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbian tasabila sifa ila sifa ukasifa ala yugadir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman. Awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjam uang. Dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjam uang. Ya, terus ke tiap bulan. Cara ngomong tapi minjam duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjamnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain, kalau si fulan mendekati terus minjam uang itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual aja lemah nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, ngeus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Teu mamawa pelampung. Rek naon? Ya saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung. Pret karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh. Punten, ini konversi. Ai melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh. Aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun ngainvestigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh ketika ada temen tara ngomong tapi sekali ngomong minjem duit ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak tolong Pak saya mau ke Sukabumi, anak saya istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja.
yang satu sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong ya tolongan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib minta rezeki toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan yang budakna istri pameget mohon kabeh ge nyuhungkeun katipu aing. Ikhlaskeun tong, ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah, justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin. Itu diniatan malain amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan. Istri orang. Nah, itu mas jadi amal. Tadi na af'al jadi amal. Naon beda na af'al jeung amal? Amal maku ain, af'al maku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin, si ibunya kicupan, menang teu? Bu. Menang teu? Menang. Daripada si ibu silakan, tapi si ibu teh eueun nu nyopet eueun naon jo, Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Leuwih parah eta mah nya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat ngehindar aja walaupun kita benar. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya. Nes ngomongkeun agama teh abuse kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh. Sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ameh dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas wahai manusia inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail. Dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jiga maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit sok sampai cangkeu. Ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan. Si loyangna teh dikoasan lah make mantega terus di gula tipungan. Supaya terapet maksud namanya. Kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kana open kan gitu kan? Open teh anu make tutupan cita ningan kuseng dikiteukeun. Geus hideung heuh asupkeun bus. Beuka kitu mun alus ngocokna beuka si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asal tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu. Open bari teu apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota. Ningali di minimart pas lagi kan minimart teh kitu alus. Bangunan teh we suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open. Urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup
open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimarket teh sia ulah pake asup bule keluar negro nya tutung cuk urang tak ulah sampai gitu eta mah faktor kebetulan we nya udah lah pas lah ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget jangan sibuk dengan amal orang lain jangan mengorek-ngorek amal orang lain gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan mending muhasabah introspeksi mangga silakan mana MC-nya 3 orang saja ya ada yang mau nanya dibatasi juga ya ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya. Ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu, gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau ya bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki itu, difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalem ngan kalau ada tahu orangnya geroan ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomongna teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya. Informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh udah, out of the zona, tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmud, berkata benar, kalau tidak bisa diam, kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk, ame loba dedengean, pun kadang kene pakai cotton bud, nya jadi tiis, weh. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng, weh, autis, jadi aman gitu. Dan penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah, timbul prasangka, timbul resah,
fitnah, ngahai, bla bla. Hati-hati. Kemarin sami'na wa ata'na tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Keluar tidinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak saya otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh, yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin dengan dengeknya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat, mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu suka susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk, mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau denger yang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia menjauhan. Daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi antasa bila sifa ila sifa ukasifa ala yugadir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya. Kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman. Awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjem uang. Dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjem uang. Ya, terus ke tiap bulan. Salah ngomong tapi minjem duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjemnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain, kalau si fulan mendekati terus minjem uang itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual jelema nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, ngeus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Membawa pelampung rek naon ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung. Pret
karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh. Punten, ini konversi. Ai melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh. Aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, didisiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tara ngomong tapi sekali ngomong nginjem duit, ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak, tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya, istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sak itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki, sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong ya, tulungan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib minta rezeki, toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan jeung budakna istri pameget, mohon ka abdi ge nyuhungkeun. Katipu aing. Ikhlaskeun tong, ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah, justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin. Itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan. Istri orang. Nah, itu mas jadi amal. Tadina af'al jadi amal. Naon bedana af'al jeung amal? Amal mah ku ain, af'al mah ku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin. Si ibunya kiciupan, menang teu? Bu. Menang teu? Menang. Daripada si ibu silakan. Tapi si ibu teh eueuh nu nyopet, eueuh naon jo, Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Lebih parah temannya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, ngehindar aja. Walaupun kita bener. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah. Ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya. Geus ngomongkeun agama teh abus we kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh. Sok kaceplosan kadang. Nanti mau ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jika maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok. Pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit, cok. Sampai cangkul. Ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu.
ternyata langsung kanu loyangkeun kan si loyang nate dikoasan lah make mantega terus digula tipungan supaya terapet maksud namanya kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya sok pi asupkeun kana open kan gitu kan open nate anu make tutupan cita nih kan kuseng dikiteukeun geus hideung heuh asupkeun bus beka gitu mun alus ngocokna beka si boluna teh nya baking fun baheula mah nya tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias nya asa tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyen kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu open bari teu apa tulisan open ngan eta teh open gitu pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart pas lagi kan minimart teh gitu alus bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimal aya tulisan open urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakorowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimart teh siaulah pake asup bule keluar negro nya tutung cu urang tak ulah sampai gitu eta mah faktor kebetulan we nya udah pas lah ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget jangan sibuk dengan amal orang lain jangan mengorek-ngorek amal orang lain gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan mending muhasabah introspeksi mangga silakan mana MC-nya 3 orang saja ya ada yang mau nanya dibatasi dikit ibu di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Apa teh? Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman. Maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya. Ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu. Gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau ya bisa jadi dia bisa jadi dia kalau dia kif siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek tinggalkan, jaga jarak, aman hiji ya, dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan karena fitnah mah akan selalu ada, tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki itu, difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalom ngan kalau ada tahu orangnya geroan ulah kitu dosa pamali
Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tetepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomong na teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya. Informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh udah, out of the zona, tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmud, berkata benar, kalau tidak bisa diam, kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk, ame loba dedengean, pun kadenge kene make cotton bud, nya geus jadi tiis we. Carekan kunu kolot tiis, carekan kunu ngorat tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Dan penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami nawatona tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Kalau artinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak sel otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin tengah dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau dengar yang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia menjauhan. Daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi. Doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbian tasabila sipa ila sipa uka sipa ala yugodir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya. Kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman. Awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjam uang. Dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjem uang. Ya,
terus ke tiap bulan. Cara ngomong tapi minjem duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjamnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mau wanti-wanti ke teman yang lain kalau si fulan mendekati terus minjam uang itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya untuk kasus selanjutnya jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi. Tiba-tiba di masjid saya tuh jual aja lemah nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, nggak sare kakara izin, bingung atuh. Teng izinan ge da geus. Dari mana Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang lantung, di Lampung luntang lantung. Temamawa pelampung rek naon ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung pret karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh punten, ini konversi melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh, aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi, berarti polisi lamun nggak investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh ketika ada temen tarang ngomong tapi sekali ngomong minjem duit ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak tolong Pak saya mau ke Sukabumi, anak saya istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong ya tolong tulungan. Terus kumaha Ustad? Ya biasa saya maghrib menta rezeki toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustad? Tiluan yang budakna istri pameget mohon kabeh ge nyuhungkeun. Katipu aing. Ikhlaskan toh, ikhlaskan. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah. Justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan istri orang. Nah itu mas jadi amal. Tadi na af'al jadi amal. Naon beda na af'al jeung amal? Amal maku ain, af'al maku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah, ada ibu-ibu mau dicopetin, si ibunya kicupan, menang teu? Bu, menang teu? Menang. Daripada si ibu silakan. Tapi si ibu teh eueun nu nyopet eueun naon jo, Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Lebih parah temannya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat ngehindar aja. Walaupun kita benar. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah. Ngomong yang positif-positif. Tapi udah sok ngejebak wae nya. Nges ngomongkeun agama teh abuse kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta.
teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum, bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi suku, bangsa, bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jiga maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit cok sampai cangkeul. Ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan. Si loyangna teh dikoasan lah make mantega terus digula tipungan. Supaya terapet maksud namanya. Kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kana open kan gitu kan? Open teh anu make tutupan cita ningan kuseng dikiteukeun. Geus hideung heuh asupkeun bus. Beuka gitu mun alus ngocokna beuka si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asal tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu. Open bari teh apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota. Ningali di minimart pas lagi kan minimart teh kitu alus. Bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open. Urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun gitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimart teh sia ulah pake asup bule keluar negro nya tutung cuk urang tak ulah sampai kitu eta mah faktor kebetulan we nya udah lah pas lah ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget jangan sibuk dengan amal orang lain jangan mengorek-ngorek amal orang lain gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan mending muhasabah introspeksi mangga silakan mana MC-nya 3 orang saja ya ada yang mau nanya dibatasi juga ibu di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya. Ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu, gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu, saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi
saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau oh ya, bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalom ngan kalau ada tahu orangnya geroan ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly, bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomongna teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya, informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh udah, out of the zona, tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmud, berkata benar, kalau tidak bisa diam, kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk ame loba dedengean, mun kadenge keneh make cotton bud nya geus jadi tiis we. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Da penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami'na wa ata'na tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Keluar tidinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak saya otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin dengan dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu suka susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau dengar yang lain.
tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin mah jauhan daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi antasa bila sifa ila sifa ukasifa alai ghadir saqoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman, awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjam uang, dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjam uang. Ya, terus ke tiap bulan. Sekarang ngomong tapi minjam duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjamnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain, kalau si Fulan mendekati terus minjam uang, itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus, kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual aja lemah nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, ngeus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Membawa pelampung rek naon ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh punten, ini konversi melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh, aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi, berarti polisi lamun nggak investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tarang ngomong tapi sekali ngomong minjem duit ternyata lain ka urang hungkul, oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus minta rezeki sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong ya, tolongan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib minta rezeki toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan jeung budakna istri pameget mohon ka abdi ge nyuhungkeun. Katipu aing. Ikhlaskan toh, ikhlaskan. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah. Justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan istri orang. Nah itu mas jadi amal. Tadi af'al jadi
amal. Naon bedana af'al jeung amal? Amal mah ku ain, af'al mah ku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin, si ibunya kiciupan, menang teu? Bu, menang teu? Menang. Daripada si ibu silakan. Tapi si ibu teh eueuh nu nyopet, eueuh naon jo, Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Leuwih parah eta mah nya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, ngehindar aja walaupun kita bener. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya. Nges ngomongkeun agama teh abus we kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh. Sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabail. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa, bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jiga maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok. Pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit, cok. Sampai cangkeu. Ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan, si loyang nate dikuasain lah make mantega terus digula tipungan. Supaya terapet maksud namanya. Kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kanu open kan gitu kan? Open nate anu make tutupan cita nih kan, kuseng dikiteukeun. Geus hideung heuh asupkeun bus. Bekah gitu mun alus ngocokna bekah si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asa tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu. Open bari teu apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart pas lagi kan minimart teh gitu alus. Bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimal aya tulisan open. Urang na damri. Aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok, "Entong asup. Open leutik wae. Ngasakeun kumaha mun asup?" Pas bule eta asup, keluar orang irian. Nya tutung. Kan prasangka eta teh. Nya udah sampai kitu jadi ngerakeun. Nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu. Komo eta openna sagede kitu. Mantap pas orang bule rek asup ka minimart teh, sia ulah. Pak teh asup bule keluar negro. Nya tutung cu urang. Tak ulah sampai kitu eta mah faktor kebetulan we. Nya udah pas lah. Ada pernyataan, ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Mending muhasabah, introspeksi. Mangga. Silakan, mana MC-nya? 3 orang saja. Ya, ada yang mau nanya? Dibatasi dikit, Ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya.
Apa teh? Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun gitu ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana. Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya, ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu, gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau, karena yang diomongkan pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah, tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah, kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalom ngan kalau ada tahu orangnya geroan ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly, bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tetepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomong na teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya, informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh, udah. Out of the zona. Tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan aw liyasmut. Berkata benar, kalau tidak bisa diam. Kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk ame teu loba dedengean. Mun kadengengkeun make cotton bud. Nya geus jadi tiis we. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Da penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami nawatona tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Kalau artinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak sel otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa,
Ini stadiumnya namanya paranoid, dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri, udah diomongin dengan dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat, mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk, mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau denger yang lain, tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia jauhan daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbian tasabila sipa ila sipa ukasipa ala yugodir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebut we dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus we sakau. Jadi lihat orang teh buruk we di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman, awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjem uang, dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjem uang. Ya, terus ke tiap bulan. Cara ngomong tapi minjem duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjemnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mau wanti-wanti ke teman yang lain, kalau si Fulan mendekati terus minjem uang, itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya, jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual jelema nyorenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, geus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Teu mamawa pelampung. Rek naon? Ya saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung. Pret karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya, satu. Ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu, cek dokter teh. Punten, ini konversi. Melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh, aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tara ngomong tapi sekali ngomong minjem duit, ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak, tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya, istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki
sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong tong ya tolong tulungan. Terus kumaha Ustad nya biasa saya maghrib minta rezeki toro Jawa teh nu kitu bere tong nu mana Ustad tiluan jeung budakna istri pameget mohon kabi ge nyuhungkeun katipu aing ikhlaskeun tong ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah. Justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin. Itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan istri orang. Nah itu mas jadi amal. Tadi na af'al jadi amal. Namun beda na af'al jeung amal. Amal maku ain, af'al maku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Ibu, ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin. Si ibunya kicupan, menang tuh. Bu. Menang tuh. Menang. Daripada si ibu silakan. Tapi si ibu teh eueun nu nyopet, eueun naon jo. Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Leuwih parah eta mah nya. Si ibu teh langsung pisan. Ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin ngehindar aja, kayak ada yang ngajak debat ngehindar aja walaupun kita bener. Itu Rasul melarang tuh karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya geus ngomongkeun agama teh abus kadinya teh ieu mah lain ngomongkeunnya contoh ieu mah contohnya tong disebut ngaranna si eta teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh sok kaceplosan kadang. Nanti mau ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail. Dijadikan bersuku-suku berbangsa jadi suku bangsa bineka tunggal ika untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jika maasih tukang bolu open namanya maasih di sini maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer baheula mah teu ku mixer zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan sok pi bantuan sok mama nyeun kue semprit cok sampai cangkeu ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu ternyata langsung kanu loyangkeun kan si loyangna teh dikoasan lah make mantega terus digula tipungan supaya teu rapet maksud namanya kan. Saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya sok pi asupkeun kana open kan gitu kan. Open teh anu make tutupan cita nih kan kuseng dikiteukeun geus hideung heuh asupkeun bus beukah kitu mun alus ngocokna beukah si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias nya asa tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu open bari teh apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart pas lagi kan minimart teh gitu alus bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya
udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimart teh sia ulah pak teh asup bule keluar negro nya tutung cuk urang tak ulah sampai kitu eta mah faktor kebetulan we nya udahlah pas lah ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Mending muhasabah, introspeksi, mangga. Silakan, mana MC-nya? 3 orang saja. Ya, ada yang mau nanya? Dibatasi juga ya, Ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan, takutnya jadi berkepanjangan atau gimana? Saran Ustadz seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya, ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu, gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu, saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memfitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau ya bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah, tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalom we. Ngan kalau ada tahu orangnya geroan we. Ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh, tepkeun we. Amun ditanyakeun saha nu ngomongna teu ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu. Ini ya. Informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu. Mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh, udah. Out of the zona. Tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan aw liyasmut. Berkata benar, kalau tidak bisa diam. Kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk ame loba dedengean? Mun kadenge keneh make cotton bud. Nya geus jadi tiis we. Carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngora tiis, lempeng we, autis. Jadi aman gitu. Da penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah. Timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami'na wa ta'na itu dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Keluar tidinya mah resah,
Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak saya otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya, sebelah sana ya. Mana tadi? Oh, yang ini dulu, belakang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin dengan dengeknya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat, mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu suka susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk, mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau dengar yang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia jauhan. Daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi antasa bila sifa ila sifa ukasifa ala yugadir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun urangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya. Kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman, awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjem uang, dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjem uang. Ya, terus ke tiap bulan. Cara ngomong tapi minjem duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjemnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain, kalau si Fulan mendekati terus minjem uang, itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya jika ada teman yang mendekati dan ada maunya, apakah kita harus, kalau saya cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi. Tiba-tiba di masjid saya tuh jual aja lemah nyerenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, ngeus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Temamawa pelampung rek naon ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung pret karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh
punten, ini konversi. Ai melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh. Aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tarang ngomong tapi sekali ngomong nginjem duit, ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak, tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya, istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki sok kontan ujianana bukan dapat rezeki tapi ada yang meminta tolong ya tolongan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib menta rezeki toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan jeung budakna istri pameget mohon kabeh ge nyuhungkeun katipu aing. Ikhlaskeun tong, ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah, justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin. Itu diniatan malah amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan. Istri orang. Nah, itu mas jadi amal. Tadina af'al jadi amal. Naon bedana af'al jeung amal? Amal mah ku ain, af'al mah ku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm patebih waos misalkan teu. Nah, ibu ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah, ada ibu-ibu mau dicopetin, si ibunya kicupan, menang teu? Bu, menang teu? Menang. Daripada si ibu cilaka, tapi si ibu teh eueuh nu nyopet, eueuh naon jo, Bu. Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Lebih parah temannya. Si ibu teh langsung pisan. Nggak lempeng-lempeng aja. Kita nggak mau dengan sikap kita seperti itu ada korban berikut. Bukan tajasus itu. Kudu malah. Nah, punten, kita pernah kejadian kan di sini. Anu asup Islam teh kan. Langsung besokna viral. Ustaz ngislamkeun jelema nu sabaraha kali Islam. Bae we da ngisingnya sabaraha kali omeh deui nya antepkeun we. Tapi kan dengan pengumuman itu jadi tahu mun aya jelema ieu itu mah bukan fitnah. Ya. Berlindung dari fitnah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati yang namanya tajasus, tahasus, terus apalagi tabaghad, apalagi tadi tahasud, hasud kepada orang lain, mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek. Sementara kesalahan kita lebih banyak daripada yang dikorek. Penutup, Rasul pernah memberikan tahu, At-tadruna mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut? Cek Rasul. Nu rugi dagangna ya Rasulullah. Bukan itu kata Rasul. Yang punya amal banyak, tahajud, puasa, tapi sok ngomongkeun batur sehingga kebaikannya diambil sama yang diomonginnya kurang, kejelekan si yang diomongin pindah ke yang didolimi, yang mendolimi. Nauzubillahi min dzalik. Sok saya semuanya sekali doanya nih, sederhana saja biar terlepas dari fitnah itu. Allahumma ya Allah, ini aku a'udzubika berlindung kepadamu mim mudzillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Allahumma ya Allah,
inni aku a'udzubika berlindung kepadamu mim mudzillatil fitnah dari kesesatan fitnah. Jadi batur rek mitnah ka orang rek mitnah ka batur ku Allah dituntun itu tidak akan terjadi karena hanya doa yang merubah takdir.